Halo semuanya, Rahman kembali. Kali ini membahas tentang barang-barang yang ada di toko online. Oke, kali ini Rahman akan mereview salah satu harddisk keluaran dari Western Digital. Nah, ini adalah harddisk eksternal ya. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan Western Digital. Nah, kalau di Indonesia ini merek-merek yang terkenal itu kalau harddisk itu seperti Seagate, Hitachi, Toshiba, Samsung, Transcend, Adata itu banyak ya. Western Digital sendiri Rama sudah pakai ya di desktop beberapa harddisk Rama sendiri. Nah, Rama cukup senang nih sama performa sama ketahanannya Western Digital. Dulu saya juga pernah pakai Toshiba, Seagate, semuanya juga bagus gitu. Cuma setelah saya pakai beberapa lama, saya merasa Western Digital ini lebih tahan lama lagi gitu. Jadi kali ini Rahman akan review Western Digital. Oke, ini masih baru ya. Untuk harganya sendiri, teman-teman bisa dapatkan harddisk seperti ini untuk 1 tera. Ini yang versi terbaru, ini harganya 830.000 di toko resminya ya. Jadi terjamin juga akan kualitas juga garansinya. Oke, kita langsung buka apa saja yang kita dapatkan di dalam paket pembeliannya. Oke, di dalam paket pembelian teman-teman akan mendapatkan harddisk dan kabel USB-nya. Untuk yang Western Digital ini udah menggunakan USB tipe USB 3 ya. Jadi teman-teman juga harus cek, misalkan teman-teman membeli harddisk digital, maksud saya harddisk eksternal, teman-teman pastikan sudah menggunakan USB 3 karena saat ini memang USB 3 yang paling bagus ya. Oke, kita buka ya. Oke, dalam paket pembelian di Western Digital harddisk eksternal ini kapasitasnya 1 terabyte. Nah, teman-teman akan mendapatkan bonus tas seperti ini ya. Ini untuk promo saat ini kalau di toko-toko resmi. Oke, kenapa sih kita menggunakan harddisk eksternal seperti ini? Ini pasti karena kepraktisannya ya. Jadi ringkas, praktis, mudah dibawa kemana-mana. Oke, kalau teman-teman dalam memilih harddisk eksternal, teman-teman harus perhatikan beberapa kategori ya. Ini menurut saya. Oke, yang pertama teman-teman harus sesuaikan kapasitas dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan teman-teman hanya butuh untuk menyimpan data-data yang cukup kecil, misalkan Word, Excel, ataupun PowerPoint gitu ya. Teman-teman tidak butuh harddisk yang cukup besar kapasitasnya, mungkin 500 GB atau 1 tera seperti saya ini sudah sangat cukup ya sebenarnya. Nah, mungkin setiap orang, oh ya Bang, beli yang besar aja sekalian nanggung gitu ya. Oke, memang betul juga asumsinya. Cuma kalau misalkan kebutuhan kita hanya menyimpan data-data kecil, misalkan kita memakai dengan kapasitas besar, itu juga sayang juga. Nanti ujung-ujungnya kita isi dengan hal yang kurang bermanfaat. Nah, sedangkan barang elektronik sendiri itu pasti juga ada umurnya. Misalkan kita sudah menggunakan harddisk eksternal ini selama 5 tahun gitu, misalkan masih berfungsi dengan baik. Tapi kita kan pasti merasa khawatir juga kalau barang elektronik kita udah berusia cukup lama. Teman-teman sebaiknya ganti dengan yang baru ya, untuk keamanan dari data-data kita. Oke, yang kedua teman-teman harus perhatikan ketahanannya. Jadi harddisk eksternal ini pasti nanti akan sering dibawa-bawa ya. Jadi teman-teman silahkan cari review-review mungkin atau testimoni dari orang yang sudah menggunakan harddisk tersebut gitu. Gimana ketahanannya sendiri. Nah, seperti saya misalkan memilih harddisk Western Digital ini karena Rama sendiri sudah menggunakan produk-produk dari Western Digital dan cukup puas ya. Sejauh saya pakai dari usia rentang sampai 5 tahun pun masih berfungsi dengan baik. Nah, ini di mana saya akhirnya memilih harddisk dari Western Digital yang eksternal ini My Passport ya kalau nyebutnya. Oke, selanjutnya teman-teman pastikan dalam memilih eksternal pastikan memilih yang menawarkan fasilitas lebih ya. Misalkan seperti Western Digital ini dia memberikan fasilitas backup ya, jadi backup secara cloud gitu. Nah, jadi beberapa harddisk eksternal dalam paket pembeliannya menawarkan beberapa keunggulan. Misalkan ada security-nya, jadi data-data kita bisa kunci di situ. Kalau misalkan nanti jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab gitu, jadi mereka tidak akan bisa akses data-data kita. Jadi penawaran-penawaran seperti itu patut dipertimbangkan dalam memilih harddisk eksternal. Selanjutnya, teman-teman harus memperhatikan dari kecepatan transfernya. Ya, jadi beberapa harddisk eksternal itu berbeda-beda ya kecepatan transfernya. Jadi teman-teman bisa pilih yang paling cepat, yang menawarkan kecepatan paling cepat. Ya, saat ini USB 3 biasanya paling baik ya dalam menawarkan kecepatan.
Lalu kabel seperti ini, jadi ada yang tipe Y seperti ini ya, jadi ada 2 slot seperti ini kabelnya. Nah seperti ini dia lebih aman ya, karena jalur untuk transfer rate-nya dan jalur untuk dayanya itu berbeda. Tapi ada beberapa yang menawarkan hanya satu colokan gitu. Nah itu biasanya akan lebih baik yang seperti ini, jadi itu patut dipertimbangkan juga. Juga yang terakhir teman-teman yang harus diperhatikan adalah bobot dan gaya. Ini kan pasti kita bawa kemana-mana nih harddisk eksternal seperti ini. Jadi kalau terlalu berat kan juga tidak nyaman ya kita bawa kemana-mana. Tapi rata-rata memang harddisk eksternal juga beratnya tidak terlalu tinggi. Jadi saya rasa harddisk eksternal yang lain pun juga memiliki bobot yang sama ya. Kalau yang ini cukup ringan ya. Saya belum sempat timbang, jadi tapi ini cukup ringan. Lalu gaya juga, karena ini pasti eksternal akan di luar ya untuk kita gunakan. Nah, ini kita harus pertimbangkan juga stylenya ya. Jadi seperti ini cukup bagus ya versi digital, dia punya style di luarnya. Oke teman-teman, langsung saja ini aku tes ya kecepatannya berapa menggunakan software Blackmagic yang ada di MacBook ya. Oke, ini udah di depan softwarenya Blackmagic ya untuk tes speed dari copy dan paste-nya dari WD Passport ini ya. Oke, kita sesuaikan target drive-nya di Passport ya. Oke, ya. Dia menulis di 117-an ya, megabyte per second, ya cukup lumayan ya. Lalu di read-nya di 117 juga. Jadi cukup seimbang ya, 1:1 ya. Nah, kalau software ini sendiri, ini memang dia mengukur berdasarkan beberapa format video seperti itu ya, yang bisa di copy paste ke dalam harddisk ini. Jadi dia menghasilkan memang nanti speed yang berbeda-beda. Untuk beberapa software lain, perhitungan software lain ini nanti juga akan menghasilkan data yang berbeda, tapi kurang lebih ini di speed yang seperti ini ya, 117, 116 ini untuk copy dan read-nya. Oke, untuk perbandingan nih, coba aku ukur untuk harddiskku yang lain ya. Ini harddisk Seagate biasa yang tertanam di MacBook ini speednya ya di sekitar 90 ya untuk write-nya, 80 write-nya. Ini di harddisk bawaannya dari MacBook ini ya. Oke, ini di 90 untuk read-nya. Jadi harddisk eksternal ini masih cukup tinggi ya, lebih cepat sedikit ya dibandingkan dengan harddisk pada umumnya. Ini untuk ya versi bawaan dari MacBook ini. Oke, kalau ini SSD yang aku tanamin ya, ini harddisk. Karena di MacBook ini juga udah aku ganti SSD. Oke, hanya untuk perbandingan aja kurang lebihnya. Ya ini di 200-an megabyte per second untuk read-nya, write-nya. Read-nya di 362 megabyte per second ya. Ini kurang lebih sebagai gambaran nih. Nah ini dia akan mengukur berdasarkan beberapa media yang dicoba ya. Padahal kalau di iklannya ini ya untuk informasi juga, SSD yang aku pakai ini Kingston tipe A400 ya. Jadi mereka kalau klaimnya sih sampai bisa up to 450 MB per second untuk write sama read-nya. Jadi kalau yang terbaca di sini ya tadi paling tinggi di angka 300-an ya, 300, tapi masih oke lah, masih cukup terasa lah untuk digunakan gitu SSD dan harddisk biasa. Kalau harddisk biasa tadi yang di MacBook ini hanya sampai 90 MB per second ya kurang lebih ya. Nah tapi kalau My Passport ini bisa up to 120 MB per second ya, cukup oke lah untuk ukuran harddisk ya untuk kita gunakan. Oke, begitu kurang lebih speed dari harddisk WD eksternal My Passport ini ya, yang ukuran 1 TB. Rama sendiri ini belum pakai lama ya, ini baru dibuka juga. Nanti mungkin bisa jadi aku bikinin update kalau misalkan ada kendala gitu ya. Nah, saya rasa sih harddisk sejauh kita gunakan sebagaimana mestinya tidak akan ada kendala. Saya cukup puas nih dengan tampilannya. Oke. Kecepatannya juga oke lah ya gitu, dan di sini WD sendiri memberikan jaminan garansi selama 3 tahun, jadi kita cukup merasa aman nih selama 3 tahun ke depan.
Oke, terima kasih banyak ya teman-teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.